Jumpa lagi dengan saya di Semua Bisa Matematika. Oke, di video kali ini Oh no! Oh no! Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang materi logaritma matematika ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan jika kalian menemukan soal logaritma. Let's go, langsung saja belajar. Go. Yo, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu logaritma matematika. Nah, di sini ada beberapa sifat. Jadi logaritma itu berhubungan dengan bentuk pangkat ya. Jadi misalkan ada 2 log 8 itu hasilnya 3 ya. Nah, ini didapat dari apa sih? Didapat dari 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya kan. Jadi kalau misalkan dia ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, ini bisa kita tuliskan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Nah, dari 2 ini kita bisa membuat suatu definisi dari logaritma, yaitu saat A pangkat B sama dengan C bisa kita jadikan menjadi apa? A log C sama dengan B. Nah, seperti itu. Jadi logaritma itu berhubungan dengan bentuk pangkat ya. Untuk menyelesaikan suatu logaritma, kalian akan menggunakan bentuk pangkat. Begitu, oke? Nah, sekarang sifat-sifatnya. Kita masuk ke sifat-sifatnya. Ada beberapa sifat di logaritma. Yang pertama adalah A log A itu sama dengan 1. Nah, artinya apa? Contohnya, misalkan 2 log 2. A log A berarti 1. Kemudian ada 3 log 3 sama dengan 1, sesuai dengan sifatnya. Nah, kalau misalkan 100 log 100, dia juga 1. Kemudian yang kedua, ada lagi yaitu A log 1 sama dengan 0. Jadi A jika dilogkan 1 itu hasilnya 0. Oke. Loading. Sebentar. A log 1 itu selalu sama dengan 0. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan 2 log 1 itu pasti 0. 5 log 1 itu juga pasti 0. Berapapun kalau dilog dengan 1 hasilnya 0. Kemudian ada sifat lagi gini. Kalau misalkan dia itu perkalian B kali C, maka akan menjadi log B ditambah A log C. Ini bisa dari kiri ke kanan, bisa juga dari kanan ke kiri. Maksudnya apa? Misalkan ada 2 log 3 kali 5. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 log 3 ditambah 2 log 5. Atau misalkan kalau dari penjumlahan ada 3 log 5 ditambah 3 log 7 misalkan. Nah, ini bisa juga menjadi 3 log 5 kali 7. Jadi ini bisa dijadikan seperti ini, bisa juga dari perkalian ke penjumlahannya. Kemudian kalau dia pembagian, maka dia akan menjadi pengurangan. Oke. A log B bagi C menjadi A log B dikurangi A log
C. Nah, contohnya masih sama. Kalau misalkan dia ada 2 log 5/3, berarti kita bisa menuliskan menjadi apa? Menjadi 2 log 5 dikurangi 2 log 3. Begitu juga dari pengurangannya bisa menjadi pembagiannya ya. Contohnya 2 log 8 dikurangi 2 log 3, berarti kan 2 log 8 bagi 3. Jadi bisa bolak-balik juga ini. Oke. Itu. Kemudian yang kelima, semisalkan dia mempunyai pangkat, ada 3 hal ya. Misalkan pangkatnya ada di belakang. Berarti pangkat ini kita taruh di depan. Pangkatnya akan kita taruh di depan menjadi M kali A log B. Oke. Nah, kalau pangkatnya ada di depan, tadi kan pangkatnya di belakang ya, berarti 1/M A log B. Kalau pangkatnya di depan dan di belakang, berarti belakang per depan pangkatnya dikali A log B, dengan syarat N itu tidak boleh 0. Oke. Sebagai contoh, misalkan ada 5 log 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 2 dikali 5 log 3. Begitu juga ini bisa dibalik ke sana ya. Maksudnya bisa dibalik ke sana, misalkan 3 kali 2 log berapa ya? Misalkan 3. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 3. Ini kita bikin menjadi pangkat. Sekali lagi, dari kiri untuk logaritma itu dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ke kiri juga boleh. Ya. Oke, untuk yang nomor 5 contohnya adalah semisalkan ada 2 pangkat 2 log 5. Nah, karena yang di pangkat itu di depan, berarti 1/2, 2 log 5. Nah, sekali lagi dari kanan bisa ke kiri. Oke. Nah, contoh yang untuk yang ini berarti misalkan gini, 3 pangkat 5 log 2 pangkat 3. Berarti pangkat yang di belakang per pangkat yang di depan dikali dengan 3 log 2. Nah, begitu juga dari sini ke sana boleh. Maksudnya dari ini kanan ke kiri gimana? Misalkan saya punya 2/3 5 log 6. Berarti apa? 5 log 6. Ingat, pangkat yang di belakang per pangkat yang di depan. Yang di belakang, di depan. Sama aja. Nah, semoga bisa dipahami untuk ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang sifat 6. Sifat ke-6, misalkan ada bentuk, kalau tadi kan penjumlahan pengurangan. Kalau dia perkalian dengan caranya ini sama nih, depan belakangnya ada yang sama, berarti langsung aja A log C. Contohnya 2 log 3, di sini juga 3 log 8. Misalkan, oh ini sama, coret. Sisa apa? 2 log 8. Oke. Kalau misalkan ada 5 log 3 dikali misalkan di sini 4 log 5. Oh, tuh nggak ada yang sama. Ada yang sama. Kan ini depan, bawah, atas kan ada yang sama. Berarti bisa saya ubah menjadi log 4 log 5 dikali 5 log 3. Jadi sama toh? Sisanya jadi 4 log 3. Seperti itu. Itu asal sama. Bisa memakai sifat itu. Kemudian kalau dia berbentuk A pangkat A log B, itu berarti menjadi B. A pangkat A log B itu menjadi B. Contohnya misalkan 5 pangkat 5 log 8, berarti hasilnya adalah 8. Sama. Nah, kemudian ada juga yang terakhir, ini sifat terakhir. Semisalkan ini kalau
masih ada yang ketinggalan nanti saya kasih di latihan soalnya yang ke-8. Misalkan A log B itu sendiri itu bisa kita ubah menjadi bentuk lain. Bentuk yang pertama adalah 1 per, kita balik B log A. Bentuk yang kedua adalah P log B per P log A, dengan P itu harus lebih besar dari 0 dan P itu tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Contohnya misalkan saya punya 2 log 5, itu bisa saya ubah menjadi 1 per 5 log 2, atau bisa juga saya ubah menjadi P itu bebas berapapun, log 5 per log 2. Nah, maksudnya bebas berapapun itu apa? Tergantung dari soalnya. Nanti kita ke latihan soalnya. Itu untuk sifat-sifat dari logaritma. Semoga bisa dipahami. Oke? Nanti kita lanjutkan ke latihan soalnya.